Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Sama Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkah-berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasih ras. Masalah kesaudarakannya lagi sakit, Allah saatkan teman kasih yang berjuang rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya, jangan lupa bersyukur. Hari ini kayaknya saya akan berbagi satu kisah, ini juga penting untuk kita bahas ya, karena kebanyakan di luar sana orang jualan-jualan nih harus buka mata ya. Ini dampaknya kalau misalkan resikonya kalau kalian berjualan. Ini mbaknya lagi coba-coba jualan cuy. Awalnya sih karena dia itu sebenarnya di rumah majikan juga oke ya, majikannya juga oke. Cuma karena memanfaatkan keadaan rumah majikan yang nyaman gitu kan, majikan yang percaya, terus juga dia juga punya keahlian masak nih kan. Jadi dimanfaatkan untuk coba-coba. Di tengah coba-cobanya ini alhamdulillah ketangkap. Jadi kita kalau punya keahlian memasak itu belum tentu kita ahli menjual, ya nggak sih? Makanya kenapa anak-anak yang di jembatan Mongkok itu yang di drop makanan, itu kan orang-orang yang pinter masak, terus ada lagi anak-anak yang pinter jualan, ya kan? Walaupun itu pekerja migran resmi dimanfaatkan oleh oknum untuk berjualan, jadi yang dicarinya tuh orang-orang yang lincah seperti ini, yang kayak apa namanya, kejar-kejaran sama pihak imigrasi, ya kan? Sedangkan ini pekerja migran ceritanya dia baru coba-coba mau jualan karena dia punya keahlian memasak, endingnya ketangkap. Dia harus menempuh laporan imigrasi selama 8 bulan dan sampai akhirnya sidang hakim. Nah, bagaimana nih buat kalian yang baru ketangkap jualan? Ini bagaimana proses hukumnya nih? Biar kalian tahu nih ya. Dari kisah pekerja migran ini ambil ilmunya dan ambil pengalamannya ya cuy ya. Oke, kayak Tisam. Apa? Ada nggak agensi yang mau bantu saya? Kenapa kamu? Saya kasusnya sudah clear kayak Tisam, sudah boleh cari majikan lagi dan saya juga finish kontrak nanti di bulan 10. Oke, terus kasusmu apa? Jual ATM? Enggak Kak Isam. Terus kasusmu apa? Jualan. Kamu jualan apa? Cilok kayak Tisam. Ya Allah Gusti, kamu kejualan di mana? Ketangkap. Kamu ketangkap sampai proses sidang karena kamu ada barang bukti ya? Ada transaksi di situ. Iya Kak Isam. Buktinya transaksi $40. Ampun. Oke ya, karena sebenarnya kisah ini tuh lucu. Kayak saya mengedukasi, woro-woro, jangan jualan dan lain-lain. Sebenarnya kalian itu kenapa sih disebutnya mama tua kaplak ya? Kalian tuh nonton video Kaisam, kalian tuh belajar tentang aturan-aturan Hong Kong. Kalian juga dapat ilmunya dari Kaisam, tapi kalian juga coba-coba, terus kalian ketangkap, terus kalian minta tolong lagi sama Kaisam. Jadi perputaran kita tuh gini-gini aja gitu cuy. Ya kan? Tapi kembali lagi, semua itu atas izin Allah ya. Dari cerita kalian, ini juga bisa menjadikan pembelajaran untuk teman-teman Kaisam di luar sana. Jadi terserah audiens Kaisam ini mau mengambil resiko atau enggak. Nih, ada kasus seperti ini nih. Kaisam ceritakan ke kalian. Kalian ini gimana nih tanggapannya? Apakah kalian akan mencontoh atau kalian akan takut gitu kan daripada mengambil resikonya? Coba tanyakan sama kalian sendiri. Jadi Kaisam itu tidak mengharuskan kalian itu untuk nonton video Kaisam terus belajar tentang kasus ini. Ini tergantung nih hikmah baik apa yang nempel atas video Kaisam. Banyak sudut pandang yang memandang video Kaisam tuh ini itu, terserah. Yang penting intinya tujuan Kaisam nih, Kaisam sajikan ada kasus seperti ini, silakan ambil positifnya ya kan, buang negatifnya. Itu tujuan Kaisam. Kembali lagi sama penjual cilok ini. Kaisam jadi interview, kamu jualannya di mana? Di Causeway Bay Kaisam, di pintu masuk itu Kaisam. Ya kan? Jadi si pekerja migran ini coba-coba bikin cilok di rumah majikannya dan dijual cuy. Ini kapasitas penjualannya nggak gede ya, karena itu tadi coba-coba karena dia merasa bahwa dia punya keahlian bikin cilok. Enak loh Kaisam cilok saya. Iya tahu saking enaknya, tapi bukan berarti juga kamu jadi penjual cilok di sini. Ya kan? Akhirnya ribet sendiri kan? Jadi si pekerja migran ini akan menempuh finish kontraknya di 10 bulan setelah dia menyelesaikan sidang kasus penjualannya selama 8 bulan. Nah, dari pengalaman si pekerja migran ini, awalnya saya itu jualan cilok Kaisam di Causeway Bay. Terus ya namanya juga sial ya Kaisam, nggak ada yang tahu. Ya berarti kan kamu tahu konsekuensinya. Iya Kaisam. Akhirnya pada waktu itu saya ketangkap basah, ada transaksi penjualan $40. Akhirnya imigrasi pada waktu itu baik-baik menangkap saya, sanfajing saya dicatat. Terus dia punya buktinya, ya kan? Akhirnya saya dipanggil ke imigrasi pada waktu itu. Saya konfirm sama majikan saya dan majikan saya alhamdulillahnya tidak pecat saya Kaisam. Majikan saya memberikan izin saya untuk terus laporan ke imigrasi dalam proses
penyelidikan imigrasi. Jadi ibaratnya si mbaknya ini tahanan imigrasi ya cuy ya, bukan tahanan polisi, tahanan imigrasi. Jadi adanya sweeping imigrasi di Causeway Bay, mbaknya ketangkap adanya transaksi $40, jualan cilok. Di situ ada barang yang dijual, ada transaksi yang ditangkap oleh imigrasi ini. Akhirnya mbaknya ini mendapatkan surat panggilan imigrasi. Nah, di situ investigasi. Mbaknya ini ikuti investigasi imigrasi ya cuy ya. Kayak datang, wajib lapor. Kayak saya nanya, wajib lapor kamu berapa bulan sekali? 1 bulan, itu 2 kali wajib lapor cuy. Jadi buat kalian yang penjual-penjual, nih harus tahu nih, kalau kita sudah ketangkap seperti ini, kita tuh ada wajib lapor ke imigrasi 1 bulan 2 kali. Itu ya tergantung ya, ada 1 bulan 1 kali. Ini kebetulan mbaknya wajib lapornya 1 bulan 2 kali. Sampai 7 bulan berjalan nih cuy. Nah, yang ke-8 bulannya si pekerja migran ini sudah mendapatkan surat untuk menghadap hakim di Satin sana. Nah, itu prosesnya panjang ya. Ini majikannya masih mau loh, ibaratnya masih beruntung, iya nggak sih? Nah, akhirnya sudah menghadap hakim, dan di situ hakim ya ibaratnya dengan pengakuan mbaknya ya yang bersalah dan tidak akan mengulanginya lagi, hakim memutuskan untuk mengampuni mbaknya, tapi dalam proses 2 tahun. Dari 2 tahun ini kalau kamu jualan lagi nih ya, udah selesai kelar visamu. Jadi masih diberikan kesempatan karena dari rekod mbaknya ini belum pernah tersandung kasus apapun ya cuy ya. Nah, di situ jaminannya berapa yang diambil? Saya menaruh jaminan saya menjaminkan 1.000 Hong Kong dollar Kaisam, tapi pada waktu itu selesai sidang saya dikembalikan $700. Jadi yang diambil itu $300. Jadi hasil hakimnya ini setelah proses investigasi imigrasi sampai 7 bulan ya kan, 7 bulan loh ya wajib lapornya, yaitu interview imigrasi dan lain-lain, dimana kalian harus izin sama majikan. Ini termasuknya beruntung ya. Nah, hakim memutuskan masih diberikan maaf, pengampunan, asalkan dalam 2 tahun ini pekerja migran ini tidak boleh ketangkap lagi dalam berjualan. Nah ini ya, buat kalian hati-hati tuh. Kalau dalam 2 tahun nih masa percobaan ya kan, ini dia melanggar lagi, ya sudah selesai, kelar, langsung jokam, langsung penjara. Nah itu apa? Sel prodenya 2 tahun dan denda 50.000 Hong Kong dollar karena part time ya kan. Nah ini masih diberikan pengampunan. Terus pekerja migran ini nanya sama pengacaranya, pengacara ini saya masih boleh cari majikan nggak? Boleh Cece, boleh. Tapi nanti ada persyaratan yang diminta imigrasi. Salah satunya adalah majikan barunya harus tahu case-nya dan dia mau mengejeng kamu dan memberikan surat baik ke imigrasi yang menyatakan bahwa saya mau menerima Cece ini dengan case seperti ini. Nah sekarang pertanyaannya nih, mbaknya jadi bingung. Ada nggak kayak yang majikan yang mau sama saya? Nah ini kan, ini masih on proses ya. Ya semoga aja kalau misalkan dia masih punya rezeki ya kan, insya Allah nanti kita cari agensi yang mau membantu mbaknya, karena proses case-nya itu kan sudah selesai ya. Hanya saja dia punya rekod imigrasi seperti itu dan ada persyaratan untuk penurunan visanya. Sekarang pertanyaannya, kamu nih masih beruntung, majikannya masih memberikan kamu izin untuk sidang-sidang ini. Sekarang pertanyaannya kayak Tisam, kalau majikan tidak menerima dan kamu dipecat saat itu juga, apa yang terjadi? Ya udah Kaisam, kelar, saya pulang ke Indonesia. Terus mungkin nggak kamu bisa cari majikan lagi? Nggak bisa. Nah ini masuknya skala blacklist. Pinter kamu tuh bisa jawab, iya Kaisam, saya tuh tahu sebenarnya saya salah. Nah ini mama tua kaplak yang ngebelang itu ya seperti ini ya kan. Nah yang lucunya kayak Kaisam udah tahu kalian melanggar, kalian datang lagi Kaisam minta tolong, rengek-rengek ya Kaisam nolongin juga ya ininya. Tapi Kaisam yang nggak boleh ya, ibaratnya sombong atau enggak mengejudge kalian salah. Kaisam tuh selalu mempercayai bahwa kesempatan kedua itu nyata ya. Banyak kok kalian masih bisa berubah dari kejadian ini. Dari kasus-kasus kalian juga Kaisam berterima kasih dari kasus kalian. Kaisam bisa memberikan edukasi ke teman-teman ini. Mau nggak nih kayak mbaknya? Mbaknya masih beruntung loh, belum tentu kamu. Ya kan? Maka dari itu jangan jualan, jangan coba-coba atau apapun itu. Karena apa? Sesulitnya kita hidup diuji, Kaisam pun sama diuji cuy, ya kan? Gimana caranya kita melewati ujian ini? Ya dengan sabar, ya kan? Gaji 10 juta dari visa domestik traveler, ya sudah, jangan contoh teman-teman kita yang belangsak di luar sana. Sepakat ya? Ya. Jadi proses mbaknya ini menjaminkan 1.000 Hong Kong dollar dan dia mencari pengacara saat sidang menemui hakim. Itu bayarnya pengacaranya $600 cuy. Ya. Jadi kalian harus konsekuensi itu. Jadi jualan cilok untungnya belum yang hilang kan 600 sama 300 ya, 900. Jual ciloknya belum untungnya 900, udah rugi ya kan. Nah ini
Jadi buat Kaisam ya, Kaisam mempercayai kalian yang berjualan di luar sana ujiannya itu lebih gede menurut Kaisam. Kaisam yakin. Karena apa? Karena rezeki itu udah diatur, coy. Kalau kita penghasilannya besar juga ya ujiannya gede juga. Jadi ya wis tergantung kalian gitu. Mau segimana kalian mendapat penghasilan di sini. Kalau kalian siap dengan ujiannya juga ya silakan. Ya Kaisam sih mau di zona nyaman aja lah. Yang bersyukur apa adanya aja. Bener nggak sih? Aduh, wis lah Kaisam bahas nih ya pekerja migran yang ketangkap jualan cilok di Kos WB. Ambil hikmah baiknya dan kita tetap doakan semoga mbaknya masih mau ada majikan yang menerima dengan cashnya mbaknya ini kan. Ya namanya orang punya salah dan hilaf ya kan. Kalau dia mau berubah, insya Allah ke depannya mungkin saja dari mulutnya dia mengajarkan kepada teman yang lain, jangan jualan ya, jangan kayak saya ya kan. Kenapa? Karena ribet proses nanti kalau ganti majikan juga dia punya cash seperti ini, majikannya harus tahu juga ya kan. Nah, ini permasalahannya majikannya masih mau, ibaratnya masih mau memberikan record finish ke mbaknya, bener nggak sih? Kalau nggak record finish, yo salam, balik kamu, blacklist kamu. Iya akan susah turun lah kamu nanti. Nah ini jadi buat kalian penjual-penjual yang mendoktrin kalau jualan itu aman-aman palalu gitu kan, itu kalian hanya berusaha bagaimana caranya memanipulasi teman-teman untuk ayo jualan aja nggak apa-apa kok aman, gak usah dengerin nih kasusnya ada ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.